Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat pemberani dimanapun anda berada. Bagaimana kabarnya? Saya doakan selalu dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan segala aktivitasnya, dan dilimpahkan rezeki yang berkah dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Kesempatan pada siang hari ini masih bersama Wanita Ambil Moto Vlog. Kita akan menyusuri perjalanan pulang ke rumah karena ada sesuatu yang tertinggal di rumah. Terpantau jalanan agak slow sih ya, arah ke utara, tapi ini di pertigaan agak macet karena orang pada nyebrang. Siang-siang rolasan terpantau memang agak sepi, tapi ramainya itu biasanya ketika jam-jam berangkat kerja sama jam-jam pulang kerja. Jam 8 sampai jam 10 itu mulai ramai. Jam 3 sore, setengah 4 sore sampai jam 6 sore itu kondisi macet-macetnya jalanan ya. Ini pertigaan besi. Oke, lampunya udah hijau. Liburan sekolah ya sob, ini liburan sekolah tetap ramainya itu paling ramai jalanan. Waduh sob, kondisi keramaian jalan meskipun liburan sekolah itu juga paling ramai. Puncak-puncak ramai itu ketika hari weekend, Sabtu Minggu, kecuali kalau liburannya itu dari sekolahan juga mengadakan liburan tur luar kota, itu beda ceritanya. Weekend itu jelas paling ramai sob. Sabtu Minggu itu pasti paling ramai, dan puncak-puncak macet jalanannya itu ketika itu Sabtu Minggu. Weekend itu pasti wow, malah menggongi wong gede-gede. Karena di Sabtu Minggu itu orang tuanya itu jelas baru libur kerja, jadi bisa mengajak anak-anaknya untuk rekreasi. Kalau yang model bis-bis gini, anak-anak sekolah biasanya liburan dari sekolahan sih sob. Jadi liburan luar kota antar provinsi itu nggak mengganggu jam belajar, jadi diambil pas liburan sekolah, liburan panjang gini. Kita harus melipir seperti ini sob, karena banyak mobil yang nggak jelas. Nah, kondisi seperti ini yang membuat para pengendara motor itu sakit hati ya. Nah ini truk. Oh nih sampai melipir-melipir kayak gini ya, karena mobil-mobilnya itu nggak mau ngalah, ngebak idealan kayak mobil abang Kita mau belok kanan nggak bisa, lurus aja lah lewat pakem. Cuacanya terpantau cerah sob ini hari ini, tapi sayangnya Gunung Merapi tertutup awan, jadi tidak nampak. Oke, ngomongin anu sob, pekerjaan ya. Kerja ikut orang itu nggak ada yang menyenangkan. Kerja ikut orang itu nggak ada yang namanya apa ya, nggak melelahkan, nggak ada yang namanya nggak membuat bosan. Nah, beda ceritanya apabila kita itu membuka usaha sendiri, usaha kerja semaunya. Mau pakai baju rapi oke, mau pakai baju amburadul bebas, mau mandi dulu oke, nggak mandi juga nggak masalah, maksudnya di tempat kita sendiri ya toh. Yang kadang bikin
nggak nyaman di tempat kerja itu adalah peraturan yang berubah-ubah, gaji yang nggak sesuai standar, tapi karena tuntutan kebutuhan mau nggak mau tetap harus dijalankan. Sedangkan lowongan pekerjaan dari pemerintah juga nggak begitu merajalela, nggak begitu banyak. Mungkin ada, tapi untuk standar minimal pendidikan itu paling nggak minimal harus D3. Sedangkan orang yang membutuhkan pekerjaan itu nggak semuanya adalah mahasiswa, nggak semuanya alumni mahasiswa atau mahasiswi. Nah, lalu bagaimana nasib bagi mereka yang hanya lulusan SMP, hanya lulusan SMA, sedangkan belum tentu orang yang lulusan SMA atau SMP itu nggak bisa bekerja. Ya mungkin kalau yang lulusan kuliahan itu memang ada sedikit perbedaan dalam cara pola berpikir, tapi nggak semua itu bisa menjamin. Ada yang lulusan SMA kuliah itu IP tinggi tapi IQ-nya rendah. Ya enggak sih. Ada yang lulusan SMA hanya SMA, nggak bisa melanjutkan kuliah karena memang kebutuhan ekonomi, dan sehingga nggak bisa. Ada yang lulusan kuliahan itu nggak menjamin pekerjaannya bagus. Ada yang lulusan SMA yang hanya SMA tapi pekerjaannya juga bagus, itu banyak hal seperti itu. Jadi mbok ya soal lowongan pekerjaan dengan minimal kelulusan dengan syarat kelulusan sekolah itu mbok ya nggak usah dipakai. Yang penting ketika tes itu memenuhi syarat, dan lowongan pekerjaan tuh mbok ya kalau bisa diperbanyak itu loh. Dan apalagi melihat situasi kondisi bahan pangan yang saat ini itu terlalu mahal harganya, mbok yo buka perusahaan di bidang pertanian, di bidang pangan, bahan pangan. Nah, kayak gitu loh Pak Bu. Lahan Indonesia itu banyak yang kosong, banyak yang nganggur. Sayangnya saja saya nggak punya modal. Kalau punya modal tak sewa, tak garap kok. Sawahku dhewe tak garap kok. Ya nek misalkan saya punya modal loh, saya nggak punya modal lah gimana. Terus soal gaji upah itu yang nggak memenuhi standar, yang nggak memenuhi standar UMP, UMK kota masing-masing, itu mbok yo ditindaklanjuti untuk dinas ketenaga kerjaan, diselidiki perusahaan-perusahaan mana yang nggak memberikan gaji sesuai standar upah pekerja. Dan misalkan hal tersebut tuh ditindaklanjuti ketika para pekerja melaporkan, mbok iya di gembor-gemborkan caranya agar karyawan bisa melaporkan ke Disnaker atau kemana ke pemerintahan tentang kecurangan owner, gitu. Jadi biar kami para pekerja bisa dengan mudah melaporkan kecurangan owner dalam memberikan upah kepada karyawannya. Kadang saya juga merasa
kok bosen kerja gini-gini aja, gajinya gitu-gitu aja, nggak nambah-nambah, karir juga nggak bisa melejat, posisi cuma gitu-gitu kayak gitu toh. Kadang ya mau mikir buka usaha di bidang apa gitu, skillnya yang cuma dikuasai dengan dan kenyamanan tuh cuma di bidang pertanian dan peternakan gitu. Tapi kok kalau dipikir lagi modalnya juga lumayan gitu toh. Mau minjam apa ya namanya, mau minjam di bank kok takut riba gitu, meskipun sekarang ada embel-embel syariah gitu. Tapi yang namanya pinjam kalau ada bunganya, uang dilebihkan gitu loh, kalau menurut saya itu yang namanya riba. Nggak mikir itu syariah itu apa, kalau uang lebih dari pinjaman itu ya namanya riba, sedangkan riba itu dosa gede. Jadi ya sedikit-sedikit ngumpulin lah buat modal, dan ini juga masih mempelajari usaha apa sih yang bisa dilakukan dengan modal kecil gitu, yang nggak butuh biaya modal banyak banget. Nah, itu sambil belajar, sambil ngumpulin uang kan kayak gitu. Oke, perapatan ringin lurus. Udah mau sampai Berenggang ini sob, peteng luwe ternyata. Oke, perapatan Berenggang, kita lurus depan sana Watu Gede. Kita cukupkan sekian sobatku semuanya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Kita lanjutkan obrolan gak jelas di video berikutnya. Terima kasih telah mampir ke channel ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen agar kami lebih semangat lagi dalam membuat konten. Terima kasih. Kurang lebihnya dari saya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lurus saja.